Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi sekian lama, udah berapa 1 tahun? 1 tahun. Hampir kita tidak bersuah di dunia maya. Podcastan di SMA 1 Gunung Putih. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah baik. Bagaimana selama kemarin kan ada pandemi, sekarang ada pandemi lagi. Ya. Karena ada pandemi lagi katanya gelombang ketiga. Bagaimana pembelajaran di masa pandemi di gelombang ketiga? Karena ini diliburin lagi nih katanya. Oh sekarang diliburin lagi ya? Kemarin sempat turun Pak ya? Iya. Berturun, kita udah terlena, sekarang naik lagi katanya ya. Makanya diliburin lagi ya. Ya kita mau tidak mau ya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau kondisinya tidak memungkinkan kita untuk tatap muka ya, kita udah tatap muka ya. Tatap muka kemarin. 1 bulan ya. 2 bulan 3 bulan lah. Kita dipaksa untuk daring lagi ya, kita harus siap. Kemarin kan katanya kan Delta, sekarang katanya Omikron. Maya katanya udah kali terakhir. Maya katanya. Mudah-mudahan habis ini gak ada lagi ya. Iya, kagak ada Bapakon, Iya, kagak ada Bapakon, Omikron. Iya, terakhir Politron. Iya, sebenarnya ada nggak sih itu virusnya itu? Kalau dibilang ada. Di rumah sakit ada orang penyakit. Orang sakit Iya ada. kan? Dibilang nggak ada, banyak yang pilek. Banyak yang pilek. Ya. Bagaimana tuh menanggapinya Pak Ahmad? Kadang-kadang kan ada orang ekstrim kanan dan orang ekstrim kiri. Ya. Yang tidak percaya dan ada yang percaya. Ya. Bagaimana tuh? Kalau saya sih di posisi ya, saya percayalah banyak orang ahli di Indonesia ya, banyak ahli, ada pakar kesehatan. Kalau saya sih menyikapinya ya, saya harus melindungi diri saya dan keluarga saya dan orang-orang terdekat saya dulu. Itu aja dulu yang penting. Ya, jadi kalau semua orang punya prinsip seperti itu, insya Allah pandeminya akan segera berakhir. Nah itu mah cuma hanya apa ya, semacam orang-orang beranggapan ini ada atau tidak ya kita. Nah iya. Kita kesampingkan, kita buat happy aja sekarang di podcast. Yang penting jangan tetap protokol kesehatannya dijalankan. Syariat nggak perlu kan? Syariat perlu, ikhtiar juga perlu, vaksin. Bu Bendung kemana? Oh udah. Iya. Nah, saya mau nanya tentang Pak Ahmad. Ya boleh. Ada yang ini apa? Ada yang penting ya? Yang penting nih. Terus mau tanya, trik rekrut Pak Ahmad sebagai guru. Kenapa sih Pak Ahmad itu pengen jadi guru? Ya sebenarnya mah jadi guru itu jujur ya. Sebenarnya nggak ada cita-cita sih dari kecil jadi guru. Cita-citanya itu sebenarnya lebih ke tertarik ke bidang farmasi ya medis lah ya. Cuman karena memang takdirnya berkata lain, saya tidak lolos Pak. Waktu tes itu tidak lolos. Takdir apa? Karena uangnya kurang? Ya takdir karena uangnya kurang. Saya tes Pak di Unpad, saya tes, kemudian di ITB kalau tidak salah saya tes, tidak lolos Pak. Dan saya sampai jadi gurunya pun kecelakaan Pak. Saya jadinya guru itu kalau bahasa Betawi kelabasan gitu kan? Kelabasannya apa Pak? Ya kecelakaan maksudnya kecemplung. Iya. Saya sama sekali Pak jadi guru itu benar ya, kalau jujur ya saya tidak berniat sama sekali sebetulnya, walaupun orang tua saya guru. Masa kecil Pak Ahmad seperti apa sih? Gitu. Kalau saya sih masa kecilnya ya normal lah dengan masa kecil anak-anak seusia saya ya. Nggak ada handphone zaman dulu ya, PS juga hanya orang-orang tertentu yang punya. Zaman dulu tuh ya main bola, main voli, main apa tuh yang gitu-gitu Pak? Main ya itu lah. Beda dengan zaman sekarang Pak, mainannya handphone aja, mainnya satu tapi memakan waktu banyak gitu Pak. Orang kadang-kadang main HP, anak-anak sekarang kita lihat banyak terlupakan dengan waktu. Betul, sebetulnya itu yang nggak boleh Pak. Ya. Waktu tersita oleh HP dan tidak produktif. Tidak ada kebersamaan dengan teman yang lainnya. Kalau anak sekarang kita lihat anak-anak datang 1, 2, 3 berkumpul satu dengan yang lainnya, nggak ada pembicaraan. Iya, HP dimiringin semua. Ngumpulnya benar, reuni misalkan reuninya ya, tapi di dalam reuni itu sendiri masing-masing. Pas udah datang HP dimiringin semua. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Ya, itu jeleknya Pak. Tapi berbeda dengan zaman Pak Ahmad dulu. Berbeda. Zaman kita dulu mau nongkrong juga tempat nongkrongan masih jarang.
Ya zaman dulu mah yang ngaji, gitu-gitu paling. Hidupannya normal, seperti anak biasa kan. Normal. Kerjaannya belajar dan main. Iya. Nah sekarang Wah, bermain sambil belajar apa? ya bermain sambil bermain, Pak. Belajarnya kadang nggak ada. Ya, kadang nggak ada. Begitulah. Pesan ini ya buat nanti penonton ya, yang kebetulan siswa. Dulu kan belajar sambil bermain, kalau sekarang belajar sambil main-main. Belajarnya main-main. Belajarnya main-main. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua. Kita membahas tentang yang viral pada saat ini. Ya, contohnya apa? Contohnya kita lihat di sosial media digembar-gemborkan bahwa MotoGP ini, MotoGP di Mandalika akan menggoncangkan seluruh dunia. Karena apa? Kita lihat dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Indahnya banget ya kan, pantainya segala rupa, macam-macam budayanya. Bagaimana pendapat Pak Ahmad? Kebetulan saya juga termasuk penggemar MotoGP ya. Ya. Dulu saya penggemarnya pembalap itu ada Mick Dohan, ada Max Biaggi, Sitik Jiberno ya. Termasuk yang sekarang baru pensiun, Valentino Rossi ya. Nah itu udah zamannya udah pensiun. Sekarang ada lagi yang baru-baru tuh ya, ada Bagnaia, betul ya Pak ya? Taruh koreksi kalau salah ya. Ada Marquez, ada Quartararo, ada Espargaro. Ya saya cukup mengikuti lah Kak untuk MotoGP. Kalau kita lihat para MotoGP ini terheran-heran dengan terkagum-kagum. Bukan terkagum satu, terheran-heran dengan budaya yang ada di Indonesia kan. Kita lihat para pembalap melihat budaya di kampung-kampung itu sangat luar biasa. Contoh ibu-ibu dia pembalap MotoGP asal mana Spanyol kalau nggak salah terkagum melihat ibu-ibu bawa 5 anak. Ya hanya ada di negara plus 62 gitu ya, udah nggak pakai helm ya, bonceng depan belakang dan melebihi kapasitas ya. Di luar negeri nggak ada yang berani, itu kearifan lokal ya. Kadang-kadang ya ibu-ibu kan kita lihat sen kanan belok ke kiri. Udah gitu lampu sennya ketutupan daster. Itu sampai kita lihat di sosial media orang pembalap internasional terheran-heran akan budaya kearifan lokal yang ada di Indonesia. Karena di daerahnya nggak ketemu yang seperti itu ya. Benar-benar. Jemput sekolah. Di depankan naik 1, wah dia kaget, naik 1 lagi, kaget, naik 4 dia lebih kaget lagi. Indonesia luar biasa ya. Tapi kita tetap bangga dengan negara kita. Iya, mau bagaimanapun ya Indonesia. Ya, tanah air beta. Tanah kita. Ya, sangat luar biasa ya kan. Kita lihat pembangunannya infrastruktur apa? Ya. Udah pernah ke sana Pak? Belum. Ya, kapan itu janjian kita naik kereta ke sana ya? Emang ada. Doain ya, penonton ya. Ya kali aja ada biaya. Kali ada yang mau donatur boleh. Iya, mudah-mudahan kita kesana kita lihat. Ya, dari Nestle juga kalau mau ngasih endosan. Tapi sangat luar biasa dengan Indonesia, dengan kaya akan alam, kaya akan dengan budaya dan kearifan lokal yang aneh-aneh kan. Orang-orang luar itu bisa melihat dengan mata. Tadinya kan lihatnya lewat televisi atau apa. Sekarang melihat secara langsung. Bagaimana pendapat Pak Ahmad itu? Bangga sih ya. Bangga ya, kita sebagai bangsa Indonesia walaupun kita bukan orang Lombok asli ya, tapi kan Lombok tetap Indonesia. Kita bangga bahwa ternyata Indonesia itu nggak kalah indah dengan yang ada di luar negeri ya, nggak kalah indah dengan yang ada di pantai-pantai di luar negeri, indah sekali lah. Walaupun saya pribadi belum pernah ke Lombok. Mau nggak ada anak Indonesia aneh-aneh bro. Kalau kita lihat orang-orang yang ada di Indonesia ini cukup unik dan langka. Membuat orang tercengang-cengang kadang-kadang membuat dia tertawa sendiri melihat tingkah laku masyarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat luar. Orang luar kan lampu merah kan berhenti. Kalau di kita jalan. Selama nggak ada yang jaga. Lampu kuning bukannya pelan-pelan, malah kencang. Aneh dengan kearifan lokal di Indonesia. Walaupun begitu, bagaimanapun Indonesia sangat luar biasa di mata luar negeri dengan aware-nya terhadap masyarakat luar. Nah, kita lihat masyarakat Indonesia di mata luar negeri seperti apa? Ya terkenal kan orang kita meramah ya pasti ya. Dunia ketimuran ya. Ramah, murah senyum, gampang akrab dengan orang luar dan lebih lebih bikin orang luar itu betah ada di Indonesia. Pokoknya baik-baik lah. Kalau
masalah pandemi ya kan, pandemi kan pasti kan semuanya Terimbas. dari sektor olahraga. Oh iya. Wah, Ibadah juga. Sekolah. Sekarang sekolah lagi nih kan. Sekolah sekarang Olahraga udah. juga kan ribet juga. Ribet. Harus di swab dulu atau antigen Atlet segala rupa. sepak bola udah banyak yang kena juga ya. Iya. Segitu atlet ya, yang tiap Setiap hari olahraga, apalagi kita kaum Dua. bertahan. Iya. Aduh. Kita lihat itu ya kan. Apakah masih bisa berjalan dengan lancar atau bagaimana? Sedangkan kita pertumbuhan ekonomi itu harus berjalan. Iya, itulah dilemanya Pak. Ya, kalau saya sih mikirnya ya semuanya harus berjalan beriringan ya. Iya. Jadi pandemi kita harapkan segera musnah dari bumi pertiwi ya. Kemudian ekonomi, olahraga, ibadah juga jalan terus. Apabila sektor dari pariwisata itu berjalan, itu kan pasti kan menambah Ya, pendapatan. apalagi Bali. Bali itu kan selama pandemi itu udah nggak ada pendapatan dia. Karena hampir Daerahnya mayoritas penghasilannya ya tergantung dari pariwisata. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa itu COVID ini bisa mengguncang Iya. mulai ekonomi, Semua. sosial, politik dan budaya itu bisa berubah. Entah dari budaya kita berkumpul-kumpul, kita kan kayak orang Indonesia itu nggak jauh dari kumpul-kumpul. Iya, seneng ngumpul. Seneng ngumpul-kumpul. Bagaimana itu Pak Ahmad kalau melihat orang Indonesia yang tadi suka kumpul-kumpul, apakah tetap kumpul-kumpul dia atau bagaimana? Ya ada juga sih yang tetap kumpul-kumpul ada. Iya. Ada yang suka, kalau bahasa kita mah ada tahlilan juga ada. Iya. Ya, yang tahlilan. Yang penting tetap jaga Yang penting prokes. jaga protokol kesehatan. Yang namanya Sadar. gimana dong? Itu kan ibadah ya, hubungannya langsung dengan yang Maha Pencipta, nggak bisa dihalang-halang. Kadang-kadang gini Pak. Taruh situ. Ya. Kadang-kadang gini ya, kita ibadah kan mendekatkan diri kepada Allah ya. Adanya COVID ini kita jadi menjauh kepada Allah. Itu bagaimana? Itu kan berarti kontradiktif antara ibadah dengan Sebenarnya tidak. sedangkan kita tetap berdoa kepada Allah. Sebenarnya tidak menjauh ya, Iya. hanya yang dibatasi itu tempatnya mungkin. Kalau dulu kan disarankan berjamaah di masjid, di musola. Kalau sekarang ya disarankan di rumah masing-masing bisa. Itu sebenarnya kalau ibadah tetap ibadah. Jangan COVID, orang udah ditenggorokan gak harus tetap ibadah. Jangan dari itu ya. Iya. Ya walaupun ibadah juga kadang-kadang orang malas ke masjid juga. Iya. Kadang-kadang COVID juga malas ke masjid juga. Jadi dipakai alasan sekarang. Yang komentar itu ada orang-orang yang maaf ya, jarang ke masjid. Oh ini ke masjid aja dibatasin. Padahal dia sebelum COVID juga jarang ke masjid. Ya itu namanya tadi. Yang sering komentar tuh yang itu. Indonesia. Lucu jadinya. Indonesia kan kebanyakan netizen ya kan. Ya. Dan kejelekan netizen Indonesia itu satu. Wah, Kalau ada merasa dia terhina, baik negaranya atau daerahnya, langsung viral. Belum lama kan yang kasus ada suatu suku ya, Iya, di iya, Indonesia kan itu kan viral ya, bahkan udah kepala adatnya itu sampai mengancam lah itu kan. Itulah ciri khasnya orang Indonesia, mudah tersulut gitu loh. emang karakter orang Indonesia itu ya patriarkalistiknya sangat kental dengan Ya. akar budaya. Apalagi soal agama ya. Orang Ya. walaupun dia tukang mabok tetap Islam, kalau untuk membela agama Ya, pasti ya. ya apalah Ya, betul. Orang Indonesia itu Padahal tukang mabok ya, tapi kalau agamanya dihina, wah langsung luar biasa dengan Indonesia. Itulah Indonesia ya. Indonesia sangat luar biasa, yang budaya masyarakatnya yang Ya. macam-macam lah, majemuk. Majemuk. Kita lihat dari Sabang sampai Merauke kan berbeda-beda bahasa kan. Saat dimungkinkan pasti ada gesekan-gesekan kecil, apalagi Indonesia kan bukan banyak kan tukang kompor daripada tukang lem. Bagaimana itu menurut Pak Ahmad? Ya itu tadi, orang Indonesia itu ramah ya, kalau di mata dunia itu orangnya ramah, menerima tamu dari luar. Tapi ada kejelekannya. Kejelekan itu satu, mudah terprovokasi. Iya, banyak tukang kompor, nggak ada tukang lem. Gampang banget memprovokasi orang Indonesia ya. Salah tulis di medsos aja bisa jadi provokasi itu ya. Dan kita cenderung banyak informasi, kita kan banyak grup ya. Iya. Di WhatsApp, di sosial media lah ya. Facebook. Dan itu berita yang berkeliaran di kita itu nggak bisa dicari. Mana yang berita benar, mana yang enggak. Kita baca, udah langsung jadi perbincangan itu. Kadang-kadang sosmed sebagai hakim. Ya. Kadang-kadang gitu kan, Ya. sosial media sebagai hakim. Ya. Itu bagaimana itu kalau kita lihat, jadi penggiringan sosmed itu Wah. sebagai hakim. Orang yang jadi kagak salah jadi bersalah Bersalah. gara-gara sosmed. Iya. Bagaimana?
Ya kalau saya sih kan kita mah ada di dunia pendidikan ini ya. Ya sebaiknya netizen atau masyarakat Indonesia itu bacalah dulu beritanya, terus konfirmasi apakah berita ini benar atau tidak. Tabayun ya. Tabayun. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apapun nih kalau yang ditelan mentah-mentah mah nggak enak kan ya. Ikan ditelan mentah-mentah kan. Tapi orang Jepang bukan ikan mentah-mentah. Iya, itu beda. Itu beda. Itu namanya apa itu ya? Kalau makan ikan mentah. Sushi apa? Sushi apa itu? Kagak pernah. Udah pernah makan? Belum. Sama. Yang makannya pakai sumpit ya. Ya, kalau kita lihat Indonesia sekarang, ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya. Iya. Kita kadang-kadang melihat keluarga, masyarakat ya, kecil untuk susah. Makanya kita lihat ini juga. Makanya kita pandemi ini udah kita hadapi aja pandemi. Apalagi masalah sekolah Pak Ahmad, itu orang tua murid itu kalau kita lihat banyak yang pada banyak ribet, yang komplain, gitu. banyak yang Komplainnya karena dia jadi guru. Iya, jadi komplainnya tuh gini sebenarnya. Dia malah nggak betah kalau anaknya di rumah. Karena dia Ya, jadi guru. kalau saya pribadi sih ya di tengah situasi kayak gini ya, saya lebih senang anak saya di rumah, jadi bisa terkontrol belajarnya. Tapi kan tidak semua orang tua seperti itu. Iya kan? Kadang orang tua mikirnya gini, gua udah modalin, gua yang ngajarin juga, gua yang nemenin, gua yang segala macam. Jadi mungkin itulah yang membuat orang tua juga pusing. Lihat Iya, seperti itu. pusing gitu loh. Jadi ya kadang-kadang Ya saya juga denger capek ini tuh ngajarin juga di rumah tuh baru berasa jadi guru seperti enak apa. guru katanya nggak ngajar. Iya kan? Baru berasa jadi Baru guru. berasa ya, Jadi guru. segitu baru 1-2 anaknya. Kita berapa? 35. 31 kelas ya. Dalam sehari bisa kan Dalam 10 kelas, sehari. 5 kelas. Iya. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ya. Dan kita kan nggak usah ngomongin pandemi lagi, kita ngomongin yang kayak hobi aja Pak. Jadi mau bikinin pandemi itu pusing. Iya musuhnya. Pusing. Emang Pak Ahmad hobinya apa itu? Wah, kalau saya hobinya banyak Pak. Iya, apa? Apa sebutin? Sepak bola atau apa? Hobi. Apa lagi? Motoran? Wow, hobi. Cuma bisa ada yang paling tahu Pak Ahmad itu kalau hobi apa? Apa? Main golf. Saya nggak bisa dan itu biayanya mahal. Kagak mampu. Kagak mampu. Kalau saya mampu mungkin hobi. Iya. Apa lagi berenang hobi? Oh, hobi. Bapak hobinya? Hobi motoran. Motoran, ngevlog ya. Ngevlog. Cewek nggak? Nah, cewek belum ini. Saya tanya balik nih ya. Udah punya pacar belum? Sampai saat ini saya belum punya pacar. Nah, alasannya? Ya belum ada yang pas di hati saya. Oh. Berarti tapi kalau ada yang Karakter saya itu susah banget dapetin cewek. ya karakter bapak itu kayak apa ya, misterius ya, misterius ya. Kayak kentut. Dibilang ada tapi nggak ada, dibilang nggak ada gitu. Kayak kentut ya kan? Ya. Tahu kayak kelihatan, tapi ciumnya ada. Tapi bapak